Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Selamat pagi Tuhanku, salam selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anakku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita berbicara tentang satu topik, yaitu musuhmu. Mari kita lihat di dalam Kejadian 41 ayat yang ke-40. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakainyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungnya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat! Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu Yusuf dari yang tidak ada apa-apanya menjadi seorang penguasa di Mesir. Dia bukan orang setempat, dia adalah seorang pendatang dari kaum minoritas. Yusuf dari level budak naik menjabat sebagai Perdana Menteri bila disebutkan nama jabatannya pada zaman ini. Seluruh aktivitas pemerintahan dan rakyat di bawah kekuasaan Yusuf. Kita selalu melihat orang yang berhasil lalu kita itu kagum, dan ada juga bisa iri dan bertanya, kenapa dia bisa sukses? Kenapa saya tidak bisa sukses? Kesuksesan tidak datang sebagai hadiah, namun harus dibangun seperti Yusuf. Setidaknya ada dua kategori penderitaan yang harus dia menangkan dan satu hal yang harus ia miliki. Mari kita lihat. Yang pertama, menang terhadap hambatan yang datang dari luar. Oleh saudaranya ia dibuang ke sumur, dijual menjadi budak, difitnah memperkosa istri Potifar, dan harus masuk penjara padahal ia tidak melakukan kesalahan. Namun ia tidak kecewa dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan setiap ada kesempatan kerja, ia melakukan yang terbaik, seakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Hambatan yang kedua datang dari diri sendiri. Dirinya tidak pernah membangkitkan sakit hati. Di dalam dirinya tidak pernah membangkitkan pembalasan, balas dendam. Semua itu dalam diri kita. Inilah kemenangan Yusuf. Di saat menikmati masalah, ia tidak pernah membalas dengan kedagingan. Haleluya. Dan yang terakhir, yang ketiga, tetap percaya pada Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadanya hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kesulitan yang dialami Yusuf adalah kesulitan yang harus ia alami sebagai pembelajaran. Kalau kita sebut seperti sekolah mental, agar memiliki ketahanan untuk menduduki jabatan Perdana Menteri di Mesir. Sekali lagi saya katakan, setiap keberhasilan selalu ada perjuangan terlebih dahulu. Setiap perjuangan bila disertai pimpinan Tuhan, maka perjuanganmu penuh harapan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terpujilah di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan terpujilah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan yang Engkau memberikan kami pengertian perjuangan, ya Tuhan. Kami ada musuh-musuh yang dari luar dan musuh dalam diri kita sendiri, tapi kita tetap di dalam Tuhan. Segala sesuatunya menjadi pengharapan yang sangat luar biasa. Berkati tangan kami berkarya di dalam bisnis, pekerjaan berhasil dan beruntung. Berkati keluarga kami, berkati orang tua kami, berkati juga Tuhan yang sakit itu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Indonesia sehat, Indonesia tangguh, bahkan berkati pejabat presiden sampai dengan jajaran yang terendah. Tuhan berilah tuntunan kepada mereka. Dan sebentar lagi kita akan melakukan aktivitas kami. Mari kita buka kedua tangan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Yesus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dan kasih sayang daripada Anak yang tunggal Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus mulai pagi hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Salam sukses, masih berhasil hari ini.